Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita mensyukuri nikmat yang senantiasa dianugerahkan kepada Allah sampai kepada kita dan terasa nikmat itu. Alhamdulillah. Sehat, kuat. Di dalam Al-Quran niku Bapak Ibu ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia dapat petunjuk saking Gusti Allah, Masya Allah. Entuk petunjuk kok saking Gusti ya Allah. Lakukanlah yang banyak, nanti Anda akan kuat fisik, kuat mental. Ini perintah Allah nih. Nak pun Gusti Allah sing ngendika matur, kalau sudah Allah yang berfirman, sami'na wa ta'na. Bari ngrungokke terus numindake. Pun mboten usah dipikir melih. Apa perintah Allah? Beristighfarlah engkau. Istighfar. Astagfirullah. Ya. Keterangannya betul-betul luar biasa. Allah berfirman, ya, istaghfiru rabbakum. Sampaikan istighfarmu kepada Tuhanmu. Sampaikanlah istighfar kepada Tuhanmu. Istaghfiru. Beristighfarlah engkau untuk Tuhanmu. Masya Allah. Astaghfirullahaladzim. Istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Beristighfarlah engkau kepada Tuhanmu. Bertaubatlah engkau. Menyesallah engkau. Beristighfar. Mengingat dosa, mengingat kesalahan, lalu menyesali. Tubu ilaih. Siapa yang istighfar, kemudian dia diiringi dengan rasa ingin taubat. Apa kata Allah? Yumatikum mataan hasanan. Ya, ini engkau akan diberi nikmat yang terus menerus. Jadi saking Gusti Allah loh. Istighfar kok ngundang nikmat. Istighfar kok memanggil. Karena apa? Karena Gusti Allah niku paling seneng nak jenengan niku merintih memohon ampun. Sampeyan bisa bayangke mboten? Nak ujug-ujug niku larene jenengan niku kula nyuwun ngapura. Wah, wis. Ora usah njaluk dikeki sampeyan. Njaluk ngapura, Bu, Pak kula nyuwun ngapura. Wis pokoke nyuwun ngapura. Wah, seneng niku. Di situlah. Begitu juga yang Maha Pengampun, yang Maha Bijaksana niki Allah niki. Yumatikum mataan hasanan ila ajalin musamma. Kalau engkau senang menyampaikan taubatmu, istighfarmu kepadaku, kata Allah, aku akan memberi kenikmatan terus menerus. Subhanallah. Niki Pak. Wallahu a'lam. Allah lebih tahu dengan perintahnya ini. Kenikmatan terus menerus pun jenengan mang penggalih niku. Rasane niku enak mawon urip niku. Astagfirullah. Ya. Kemudian diterangkan lagi ya di surat Hud ini, 2.
Istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis sama alaikum midrara wa yazidkum quwwatan illa quwwatikum. Kalau yang tadi ya, surat Hud ayat 3, jenengan nak senang istighfar, senang menyampaikan taubatnya kepada Allah, Allah akan memberikan nikmatan terus-menerus. Kemudian di surat Hud 52 ini, kalau Anda suka menyampaikan kalimat istighfar, kemudian menyadari dosanya, ya, jenengan dosane kathah nggih. Kula dosane kathah nggih. Allah tahu. Apa kata Allah? Midrara wa yazidkum quwwatan illa quwwatikum. Jenengan akan dibikin kuat. Masya Allah nih. Kuat Pak. Jiwanya kuat, mentalnya kuat. Nun sewu nggih, nak bahasane kula nggih. Rumangsane niku nak wis akeh istighfar niku, ndak tahu berani aja. Nyali niku bisa. Niku hikmah dan rahasianya Allah lebih tahu. Pun jangan dipertanyakan lagi. Niki perintah Gusti Allah, istaghfiru rabbakum. Istaghfiru rabbakum. Dikuatkan kita Pak. Masya Allah. Kemudian istaghfiru rabbakum, diurangi lagi di dalam surat Nuh ayat 10 ayat 2. Sampaikan taubatmu kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu akan mengampuni. Allah itu Maha Pengampun Pak. Paling senang itu astaghfirullahaladzim. Senang. Setelah la ilaha illallah, ya, itu sudah menjadi syahadat kita. Kemudian astaghfiru rabbakum. Kalau di surat yang Nuh ini, apa manfaatnya istighfar itu? Pertama, yursilis sama alaikum midrara. Allah akan menurunkan rahmat berupa hujan. Hujan yang mengandung rahmat, bukan hujan yang mengandung laknat. Hujan yang mengandung rahmat. Turunnya mendinginkan dunia, airnya menyuburkan, tapi tidak menyusahkan. Midrara. Kemudian ini wa yumditkum bi amwalin. Subhanallah Pak, ini enggak main-main. Istighfar ini mengundang rezeki. Sing matur yang berfirman Allah. Istaghfiru rabbakum. Ini, kalau engkau banyak menyampaikan istighfar, yumditkum bi amwalin. Aku akan menambah nanti. Amwal itu khusus Pak, harta. Allahu Akbar. Siapa sing ora kepengin harta? Nyun sewu lho niki. Niki nerangkan isi Al-Qur'an pure niki, murni niki. Mangke jenengan pendet mawon niki. Surat Nuh ayat 10 12. Nggih. Wa yumditkum bi amwalin. Nggih. Bukan harta aja. Hikmah yang akan dianugerahkan oleh Allah tentang istighfar ini bukan hanya harta, tetapi apa? Wabanin. Dan engkau akan mendapatkan keturunan. Subhanallah Pak. Subhanallah. Nanti di dalam hadis diterangkan, sesungguhnya yang menghalangi rezeki itu adalah dosa. Nah, ternyata kelap ini. Rasulullah bersabda, diharamkan rezeki itu karena dosa kamu. Maka istighfaru, banyaklah istighfar. Hapuslah dosa itu dengan istighfar, kemudian nanti akan terbuka pintu rezeki. Ya. Bahkan rezeki berupa wabanin, wa yaj'al lakum jannatin. Bahkan Anda akan diberi kenikmatan berupa kebun-kebun, wa yaj'al lakum anhar. Kebun-kebun yang penuh dengan keindahan. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ora kudu bengak-bengak, aja pamer. Nggih meneng di dalam hati. Wadhkur rabbaka fi nafsika, kata Allah. Mohonlah ampun, bertasbihlah engkau di dalam hatimu. Sebutlah nama Allah, wadhkur rabbaka. Sing ngomong nggih Gusti Allah. Panggil nama Tuhanmu dengan hatimu. Dengan hati.
menjerit dalam hati, astagfirullahaladzim. Ya, menang sholat tahajud sambil menangis menyampaikan istighfar, masya Allah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu tadi adalah pembukaan. Ya, mari kita memasuki tema utama yang memang ingin saya sampaikan dan siapkan, yaitu tentang sholat. Nyun sewu panjenengan kula kawit cilik wis sholat nggih. Alhamdulillah. Nggih. Sekarang mengingat kedudukan sholat niki. Mengingat kedudukan sholat niki adalah pertama syahadat, kedua sholat. Nak syahadat sampean wis bendina di dalam sholat itu isinya syahadat. Kenapa kita rukun Islam itu syahadat kemudian salat itu 5 hari belum qabliyah ba'diyahnya, belum salat tahajudnya, macam-macam. Karena kita diperintahkan oleh Allah itu sering-sering untuk memperbaharui syahadatnya. Artinya apa? Syahadat itu harus terus-menerus. Setelah syahadat pertama ketika masuk Islam, maka syahadat itu tiap hari sekian kali. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kaitannya dengan salat ini, dengan sampun mireng. Salat ini menurut Nabi kedudukannya adalah urusan terpenting dalam agama. As-salatu imaduddin. Dia adalah tiang agama. Dia adalah pokok. Urusan hidup ini pokok adalah agama. Urusan agama ini tiangnya salat. As-salatu imaduddin. Maka tegakkanlah. Orang yang menegakkan sholat berarti dia niat beragama. Orang yang tidak niat sholat berarti dia non-rewu, orang niat beragama. Innal munafik idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang yang malas sholat dicap oleh Allah orang munafik. Ya. Nah, fa in saluhat saluha. Kalau sholat kita baik, nanti kita amal-amal kita itu terpengaruh dengan sholat kita. Kalau sholat kita sudah bagus, amal-amal yang lain atas izin Allah dan kehendak Allah, amal-amal yang lain itu puasa, bersyahadat, sholat kan terus puasa, kan terus zakat, kan terus haji, manis tata'tum kalau mampu mengadakan perjalanan. Nah itu rukun Islam itu 5. Dia harus menjadi fokus kita. Ya. Rukun Islam itu berapa, Bu? Gangsal nggih. Syahadat, salat, puasa. Mboten gur puasa Ramadan tok. Terus zakat. Mboten gur zakat tok ben taun pisan. Zakat niku turunane sedekah. Sedekah niku ben esuk niku. Kemudian haji atau umroh, haji kalau mampu. Nggih, 5. Rukun Islam 5. Ya. Orang kalau sudah memeluk Islam, dia harus ingat rukun Islam niki. Dia harus menjadi fokus pemikiran. Dia harus menjadi pengetahuan yang selalu dipelajari tentang syahadat bahwa itu adalah ilmu tauhid, kemudian tentang salat itu kitabnya luar biasa, niku pokok, kemudian puasa, zakat dan ojo ditambah. Rukun Islam itu tulung nggih, kula balen-balen ini. Rukun Islam niku 5. Aja ditambah. Ya. Karena kegiatan kita sebagai orang Islam itu di 5 ini. Syahadat, salat, poso, zakat, haji. Poso niku Senin Kemis. Orang-orang yang mengakui mencintai Nabi dia harus poso Senin Kemis. Alaikum bisunnati. Kalian harus mengikuti sunnahku kata Nabi. Lah Nabi niku puasa Senin Kemis mboten ninggal. Karena jenengan Ramadan tok tulung aja ngaku umat Muhammad. Man raghiba an sunnati falaisa minni. Nak sampean ora numindake sunah-sunahku, aja ngaku umatku. Rasulullah ndak mengakui, falaisa minni. Engkau bukan umatku, engkau bukan golonganku. Kenapa? Karena engkau tidak mengikuti sunnahku.
ibadahmu tidak seperti ibadahku. Nah di sini. Jadi kita ini kalau mau fokus sama rukun Islam yang 5, belum nanti kita bicara rukun iman yang 6. Rukun Islam yang 5 ini kalau kita pelajari bu, ngentek ke waktu, ngentek ke tenaga. Lah kalau kemudian ada rukun Islam yang ke-6 niku. Napa rukun Islam yang ke-6? Ngentek ke waktu, ngentek ke tenaga. Menteleng terus. Rukun Islam yang ke-6 melihat TV. Loh, nak wis delok TV kan 3 jam 2 jam betah tok. Sing delok bal niki kan biasanya 1,5 jam. Padahal belum belajar dia tentang rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang ke-5 ini malah lengah. Delok TV ben bengi, ngentekke waktu, ngentekke sangu. Nah, hati-hati ya. Kadang-kadang kita lengah dengan tugas kita. Rukun Islam yang ke-5. Tapi kita sibuk menghabiskan tenaga, waktu, pikiran untuk rukun Islam yang lain yang dikarang-karang. Yang itu bukan ketentuan Allah, bukan sunnah Rasulullah. Nuwun sewu nggih. Kan banyak orang yang menghabiskan waktu padahal kepentingannya tidak di luar rukun Islam niki. Nggih napa mboten? Sapa sing seneng delok TV 2 jam? Itu kalau betul-betul orang Islam itu mudaratnya banyak. Delok TV 2 jam. Lah pengajiannya 1 jam wis. Wong kula niki ge 50 menit. Panitiane ngene aku rak mudeng ngene iki apa maksude? Bahasan delok TV ngono dingenekke nesu kok. Nggih, iki ndelok bal bapake ibuke ngene malah dikunceni pintu kok. Jadi ada orang itu ya tidak sadar dia itu nuwun sewu nggih melanggar Al-Qur'an. Apa kata Allah? Alladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Gusti Allah sampun mengarahkan kita tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Gusti Allah loh. Lah kok kita malah rukun Islam dereng dipelajari tenanan, gawe karangan. Rukun Islam niku delok TV 2 jam. Tengok-tengok neng pas 2 jam. Lah piye niku? Jadi hati-hati. Ya. Fokus dengan syahadat. Pelajari salat. Karena salat itu menentukan nasib baik kula panjenengan. Nasib kita ditentukan dengan baik buruknya salat kita. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Fa'in fasadat, kalau salatnya itu sudah buruk, maka amal-amal yang lain itu akan buruk. Titenana pun. Kok niki sing ngendika Nabi yo. Masa Nabi mau kita Rasulullah bersabda menuntun kita, mendidik kita, masa kita ragu? Titenana nak wong wis ngelantar ke urusan salat. Fahalafa min ba'dihim halfun adha'us salat wattaba'u syahawat hatta yalqauna ghayya. Niki sing ngendika pun firman Allah niki. Kalau orang sudah meremehkan salat, ponto. Ora mungkin wong niku sregep poso. Karena salat ini pengaruhnya di dalam kehidupan begitu besar. Kalau kita mau melajari salat ini, wah, kitabnya itu banyak. Paling tebal kitab fikih itu tentang fikih salat. Masya Allah. Nah, maka tekunilah salat. Jangan sampai kita meleset rukun Islam lali. Urung beresin dulu. Ya. Salat itu Bu akan saya awali dengan ya, betapa Anda itu harus menyadari bahwa salat itu menghadap Allah. Salat itu ngadep Gusti Allah loh. Mboten ngadep tembok. Nah, kula kan imam tembok. Ini perintahnya lihat. Al-Quran memberi bimbingan, petunjuk. Allah berfirman tentang salat. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin. Masjidin maksudnya sujud. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin.
Niki firman Allah niki. Nggih, luruskanlah hatimu, tumpahkanlah perhatianmu ketika kamu sujud, ketika kamu sholat. Ini perintah Allah niki. Di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 29. Surat Al-A'raf 29. Ini adalah kalimat pokok tentang sholat, di mana panjenengan kudu sholat itu khusyuk. Perhatikan. Wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina lahudin. Sholat itu harus ikhlas. Mengerjakannya Anda harus tidak diganggu oleh segala macam perasaan dan segala macam niat kecuali satu, menghadap Allah. Tumpahkanlah perhatianmu, khusyukmu kepada salat itu dan semata-mata untuk Allah, kepada Allah. Jadi ketika jenengan salat itu pun madhep mantep khusyuk, pikirane atine ning Gusti Allah. Gampang napa angel? Angel. Aja telat jawab e. Mula angel niku jenengan kudu petentengan sinau. Karena sulit itulah maka kita sediakan waktu yang cukup untuk apa? Untuk supaya bagaimana bisa khusyuk. Karena khusyuk itu bisa dicapai. Karena setiap perintah Allah, kalau Allah perintahkan sholat yang khusyuk, berarti sholat khusyuk itu mesti bisa dicapai oleh kita. Tidak mungkin Allah perintahkan sholatlah yang khusyuk, kemudian Anda tidak bisa mengerjakan itu, tidak mungkin. Karena Allah tidak membebani sesuatu yang kita tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Andai kata Gusti Allah niku, ya ngerti jenengan niku bisa nendang gunung. Sampai diperintahkan tendang gunung niku. Tapi kan tidak ada perintahnya. Karena apa? Allah tahu Anda tidak mungkin nendang gunung. Gunung niku gede. Boro-boro nendang gunung. Nah, nendang kerikil mawon sampean kejet-kejet saya dulu. Lah, kenapa Allah perintahkan pusatkan perhatianmu, konsentrasimu kepada sholat? Karena Anda mesti mampu. Lah ilmunya ada nanti. Bagaimana sholat khusyuk ada. Itu penjabarannya luas. Ya, bahwa sholat itu diperintahkan khusyuk karena jenengan harus paham. Sapa sing gelem ana wong ngadep jenengan, wong niku tingkah lakune nggih mboten nyenengke. Jenengan seorang tua tiba-tiba anaknya niku ngadep jenengan, mbek joget-joget, mbek polah, mbek dingklak-dingkluk, tapi mboten mentelengi, mboten mesani bapak niku. Pak, kula tak ngadep sedelok Pak, basan tekan ning ngarepe bapak niku. Mbek nyekel HP aku Pak njaluk gitu. Mesti kita kecewa nggih. Marah. Ah, sampai marah niku. Padahal bapaknya nggih nun sewu nggih. Ora duwe apa-apa. Lah niki Gusti Allah sing duwe surga. Lah kok tiba-tiba kita salat terus hati kita melayang-layang. Padahal Allah menerangkan, "Huwa ya'lamu fi sudurikum." Huwa Allah itu melihat, tahu isi hatimu. Dan sampean Allahu Akbar kemudian mikir omahe urung ditutup. Dompet ketinggalan ning ruang tamu. Lah piye niku? Lah Gusti Allah niku ngerti lho, kowe iki ngadep aku Allahu Akbar, malah kilingan dompetmu. Lah, ya nun sewu. Maka pelajarilah bagaimana sholat khusyuk. Yang kedua ada di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 217 ya. Bahwa Allah niku menerangkan, kowe sholat iki tak deloki niki. Sholat niki disawang kali Gusti Allah, Bapak Ibu, ya Allah Pak. Rasane nambah ngadep sholat niku piye niku jenengan anak mboten wedi. Lah Pak Tomo niki ngadep wali kota mawon mikir-mikir nggih. Pakaiane kudu nggih sing apik, kudu aku piye polahku ning ngajenge wali kota. Engko aku nak lungguh piye, ngendikaku mangke pripun niki baru di depan wali kota. Ini yang menghidupkan kita, Pak. Yang memberikan nikmatan, ya Allah, Bu.
Perhatikan surat Asy-Syu'ara ayat 217. Apa kata Allah? Niki. Al-Aziz, Ar-Rahim. Pertama Allah menyampaikan, aku ini maha perkasa. Aku maha penyayang. Lah nak sampean wis dikonoke wis don mental to, Pak. Apa kata Allah? Alladzi yaraka hina taqumu. Aku ini maha perkasa, maha penyayang. Aku melihat kamu ketika kamu berdiri salat. Iya niku rasane. Disawang kok Gusti Allah niku, Pak. Ya Allah, Pak. Lah kalau terus jenengan Allahu Akbar disawang kali Gusti Allah, terus jenengan niku ledal-ledal nun sewu. Pikirane ning ndi bojoku kae kok urung mulih lah. Allahu Akbar malah mikirnya bojone. Lunga kawit sore urung mulih. Piye niku? Itu gangguan-gangguan yang muncul ketika sholat. Urung sholat sampean niku urung sholat. Bojone lunga sedina sampean mboten eling kok lali ya nggih. Nggih, biasane niku ngaten. Duka panjenengan niku padha ora pengalamane. Nah urung sholat niku wis ora eling, anake ya mbuh ning ndi, bojone ning ndi. Begitu mlebu salat niku kilingan kabeh sing mau ora kepikir niku kepikir. Nggih napa mboten? Tolong dikonfirmasi niki. Lho niki kula nggih ngalami. Lah nek salat ngono niku piye? Nak gelakno sing di tepi nggih. Ya lihat, alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Al-Aziz Ar-Rahim. Aku yang maha perkasa, aku melihat kamu ketika kamu sembahyang, ketika kamu ruku, ketika kamu sujud. Masya Allah. Jenengan rukuk niku lho. Coba. Karena ayat ini kalau kita tidak lupa, terus ingat di dalam sholat Anda ingat ayat ini. Anda wedi Pak. Sholat di megal-megal ngono wedi. Ana sholat megal-megal. Ana wong sholat. Sinten aja disebut dosa kowe. Pokoke ana ngono wae jenenge aja wis M ngono wae lah. Nggih. Lah di sini Allah itu nerangkan, Bu. Niki Al-Qur'an, Bu. Sing ngendika niki surat kali Gusti Allah. Allah kirim surat, kowe salat kuwi ngadeg ruku, sujud tak sawang. Nah, rukumu mboten bener. Sujudmu mboten bener. Kata Allah, salatmu tidak sah. Allah menerangkan lewat lisan nabinya. Barang siapa salat rukuke kesusu mboten tumaknina. Ana wong to rukuk mboten betah ta? Tuh. Bar sujud ya tuh. Padahal itu salat itu menjadi tidak punya nilai. Alon-alon nggih kersane paham. Salat niki disawang Gusti Allah. Sing maringi kula jenengan rezeki. Masya Allah. Coba kita renungkan. Keterangan terus mari kita dapatkan dalam kesempatan ilmu tentang salat. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad diterangkan. Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Imam Nasyai ya diterangkan di sini. Apa kata Rasulullah? La yazallallahu azza wa jalla muqbilan 'alal abdi wa huwa fi salatihi. Masya Allah. Allah itu di sini Allah akan selalu lihat kata Allah akan selalu menghadap ke arah seorang hamba yang melaksanakan salat. Ya Allah, Bu. Kula baleni ya. Allah akan selalu menatap Anda, menghadap ke arah Anda, memperhatikan Anda ketika Anda salat. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasyai. Salat niki disawang Gusti Allah. Jenengan nyawang wong salat, lega-legi niki senes Gusti Allah jenengan. Pegel lho. Nggih. Menungso nyawang sedulure salat, lega-legi gelo sampeyan. Nggih napa mboten? Padahal orang salat itu menyembah Allah, bukan nyembah jenengan. Lah kok jenengan sing gelo? Lah apa meneh sing disembah? Ya Allah, Pak. Di sini loh.
Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Niki. Allah berfirman, pencuri potong tangan. Ya Rasulullah, aku tidur di masjid. Kula kemulan serban kula turu ning masjid. Melumah ditutupi serban. Serbane ilang niku. Padul mbek Rasulullah. Goleki sing jikok serban. Sorban. Ya kira-kira regane 50.000 lah. Sorban iki lho. Turu nang masjid, tutupan serban. Wadul mbek Rasulullah. Sorban kula ilang, goleki sing bahasan ketemu, betul kamu mencuri? Ya Rasul. Dibacakan firman Allah. Wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahum jazaa'an bima kasabat nakalam minallah. Rasulullah menemukan pencuri lalu dibacakan firman Allah. Ya. Wallahu aziz al-hakim. Bu, niki Quran. Niki Quran. Kalau ada orang mencuri lanang wedok wasariku wasarikoh. Nah ana wong lanang nyolong, wedok nyolong. Nggih pokoke wong nyolong. Aja terus sampean lah nak waria piye? Termasuk. Nggih, termasuk. Potonglah kedua tangannya. Niki Gusti Allah. Potong tangan kedua pencuri kalau dia mencuri sebagai balasan atas perbuatannya dari Allah. Atas perbuatannya. Jadi balasannya pencuri potong tangan. Niki Gusti Allah. Ya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah menurunkan hukum seperti ini karena Allah Maha Perkasa. Karena Allah Maha Bijaksana. Bijaksana. Hakim yang Maha Bijaksana. Tidak bijaksana kalau pencuri niku mboten dipotong. Karena ini bijaksana. Niki hukum Allah loh Pak. Kita bicara Al-Quran. Karena kita sedang ngaji. Tiba-tiba ada pencuri di dunia. Dan dia mengaku beriman. Salah satu rukun iman yakin kepada Al-Quran. Dia tidak dipotong. Berarti Pak penegak hukum itu merasa dia Maha Perkasa. Mengalahkan keperkasaan Allah itu. Kula baleni nggih. Kalau ada pencuri tidak dipotong tangannya, berarti dia melawan yang Maha Perkasa. Berarti dia bersaing kepada yang menurunkan hukum ini. Karena yang menurunkan hukum ini lihat Al-Aziz, Al-Hakim, yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Lah kok ana menungso niku bantah Gusti Allah niku. Aja dipotong tangane melas, nyolong meneh. Lah wong nyolong serban 50.000 mau dipotong tangan. 2 tangan. Niki Al-Qur'an, Pak. Sami'na wa ta'na. Nggih, kita bicara Al-Qur'an loh. Ya. Berarti kita ini sedang tidak menggunakan hukum Al-Qur'an. Kalau Allah yang Maha Bijaksana ini dibantah, kalau Allah yang Maha Perkasa ini dibantah, apa yang terjadi? Boten nyolong serban sakniki 50.000. 50 miliar ditolong. Akhirnya yang terjadi ada kemungkaran merajalela. Akhirnya sekarang orang mencuri 1 miliar, di penjara enak harus 1 miliar. Akhirnya ada orang yang berpikir kerjaannya nyolong, kerjaannya korupsi. Itu nanti yang melebar kepada kemaksiatan yang karena apa? Yang Maha Bijaksana niku diungguli kepada manusia. Nuwun sewu nggih. Manusia kalau ngaku bijaksana niku
Di sini ada kekufuran yang besar. Bu, nyolong sorban, saya ketahui potong tangan. Kita kembali kepada sholat. Ya, sesungguhnya ada pencuri di dalam sholat. Niki Rasulullah yang bersabda. Lah nak nyolong sorban, nyolong duit, nyolong bondo donyo, niku nilainya mboten seberapa bagi Allah. Dunia ini apalagi dengan hanya 1 miliar, 1000 triliun itu di mata Allah tidak ada nilainya. Tapi itu harus dipotong tangannya. Tapi ini ada persoalan yang lebih serius, bukan mencuri harta dunia, karena dunia ini dengan bangkai kambing aja lebih rendah. Dunia seisinya ini kata Rasulullah dengan kambing mati nilainya lebih rendah. Lah ini nyolong sholat Pak, mencuri sholat. Bukan hanya potong tangan niku, sekujur tubuh kita dirajang Pak. Nak tangan kok budal mboten napa. Lah nak tekau bunubun sampai sikil dirajang ngeten mriki. Gara-gara nyolong sholat. Bagaimana toh yang disebut mencuri salat ya Rasulullah? An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswa'un nasi syariqatu alladhi yasriqu min salatihi. Kebangetan tenan. Pencurian yang paling buruk, yang paling jahat itu mencuri salat. Kata Nabi. Bukan mencuri harta. Mencuri harta dipotong tangan, Pak. Jenengan ngeri. Kan orang takut mengamalkan potong tangan untuk pencuri. Akhirnya ya wis dipenjara wae. Alasannya macam-macam. Tapi kita tidak mau membahas itu. Kita mau membahas sholat. Lah nek sampeyan kula nyolong sholat, piye niku? Piye ta? Ya, kaifa ya Rasulullah yasriqu min salati? Apa yang dimaksud dengan mencuri sholat ya Rasulullah? Qala, kemudian diterangkan oleh Rasulullah, la yutimmu ruku'aha. Masalah rukuk melih, Bu. Hati-hati loh. Masalah rukuk Pak. Dia itu mencuri sholat karena apa? Rukuknya mboten sempurna. Balik bener. Supaya diinget-inget kita. Ojo, wong niku sholat rukuk tubar. Padahal dia itu harus membaca ketika rukuk. Dan dia harus paham yang dibaca ketika ruku. Sujud anteng terus maca. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Nah wis maca, bacaane niku dinikmati. Sujud itu memohon ampun. Apa aku wis mengucapkan ucapan yang benar? Niku kan perlu waktu toh. Lah kok ana wong sujud matu niku piye niku? Maca apa? Paham napa ora niku? Itulah pencuri yang paling serius menurut Nabi loh, Pak. Ya Allah, Pak. Nangis yo. Nangis. Nah jenengan isih merasa sholat saya sudah beres. Itu baru kita. Bagaimana istri kita? Padahal istri kita itu kita yang mimpin. Wa anfusakum wa ahlikum nar. Tanggung jawab agama keluarga ada kepada para suami. Allah turunkan surat. Kamu kalau tidak bisa mendidik azwajakum wa auladakum finnari kulluh. Kalau kamu tidak menyelamatkan, tidak mendidik istrimu, anakmu semua di dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Kita nih ngurus salat mbek awake dhewe mawon isih bingung, Pak. Ilmune urung ngamalkene piye? Durung mengko aku ngajari bojoku, ya nak gampang diajari. Nuwun sewu nggih, Bu. Emangnya gampang ngajak bojo, nuwun sewu nggih, Bu. Lho, nuwun sewu kula. Kita ini kalau sudah paham, terus kepengen ngajak keluarga. Nyelangel nggih. Piye niku? Kita sibuk mencari ilmu, thalabil ilmi fardhatun ala kulli muslim. Bar ngono kita mau mengajarkan sulit tirak karuan nggih napa? Minta tolong kepada Allah. Orang yang la yutimmu ruku'ah, orang yang salatnya itu tidak, yang rukuknya itu tidak tumaknina.
Dereng rukuk wis mlayu kesusu apa niku nggih. Wala sujudah, sujude nggih mantuk ngoten mawon. Boten tenggena, boten anteng sujud se dirasake aku ki wis sujud apa urung? Sujud. Baru membaca kalimat sujud, rukuk dek baca kalimat rukuk. Karena apa? Allah niku ngrungokke sing mbok waca. Wasamiul alim mau kan pun diterangke. Allah melihat kamu salat, kemudian mendengarkan ojo-ojo kowe ra maca. Lah, nyuwun sewu lho. Maca ojo-ojo kowe ra paham. Ya Allah, Pak. Orang sudah takbiratul ihram Allahu Akbar. Itu kalimat apa? Allah segalanya. Jenengan wis Allahu Akbar. Lupa semua, Pak. Allah segalanya. Allah segalanya. Lah kau wis Allahu Akbar kok isih kelingan. Tabunganku dina iki urung nambah. Astagfirullahaladzim. Berarti Gusti Allah niku belum segalanya. Kalau sudah Allahu Akbar lupakan segalanya. Perhatikan Allah yang menghidupkan kita, yang menjamin segalanya. Insyaallah. Wa sujudaha au yuqimu sulbahu fi ruku'i wala fi sujudi. Kata Rasulullah, ya, dia tidak menyempurnakan rukunya, dia tidak menyempurnakan sujudnya, dan dia tidak meluruskan tulang punggungnya dalam ruku. Maksudnya nggih mboten nanteng niku tek. Jadi salat niki begitu luas, Pak. Lah nek wong nyolong sorban 50.000 mawon diketok tangane, bagaimana kalau dia mencuri urusan salat? Subhanallah. Mudah-mudahan Pak Jaiki jenengan lebih memperhatikan urusan salat. Lebih memperhatikan, lebih baik salatnya lebih baik. Terus ditularke, anak putu dikandani. Ya. Menurut Atsar Umar bin Khattab niku saking gelone nek ana wong ndelok salat kesusu, Umar bin Khattab niku ndeloki wong salat kesusu. Jenengan bayangke nggih, zaman Nabi, zaman Umar bin Khattab niku wong salat niku nggih kesusu. Apa meneh zaman yo. Neng Mekah, neng Madinah. Apa neh neng kampung niki napa? Hati-hati lho, Pak. Ya. Karena melihat orang salat kesusu, apa kata Umar bin Khattab? Dia itu musuh Islam. Ini Atsar. Atsar ulama, sahabat. Ya kita harus pakai ucapannya sahabat itu, karena kecewanya sahabat itu menurun dari kecewanya Rasulullah. Rasulullah niku paling gelo nak delok wong salat ra niat. Kemudian sahabat niku gelo, melu gelo. Lah orang-orang yang belajar agama melu gelo. Gelo nak delok wong salat kok ngono niku. Sampeyan niku menghina kok menghina. Mbok sing ikhlas salat. Mengorbankan waktu. Kita akan dididik oleh Islam supaya berkorban. Korban kambing, nggih. Sampeyan napa niku? Aja lali korban lho, Pak. Kewayahe korban ganti Honda. Wagu kambing 2,5 juta. Wayahe korban ora korban malah Hondane anyar 15 juta. Wong Islam apa sih Indonesia lho, Pak. Jadi Umar bin Khattab ini ya, beliau menerangkan inna rajula la yasibu aridan fil Islam wa ma'akmalillahi ta'ala salatan. Sesungguhnya ada orang Islam itu dari muda sampai tua dia salat, tapi dia memusuhi Islam. Menurut Umar bin Khattab, kenapa disebut begitu? Karena dia salatnya kesusu. Jenengan nanti ndelok wong salat kesusu napa mboten? Ya Allah, nate ya. Tapi ampun jenengan lho, Bu.
Ya mergo jenengan majelis taklim ten mriki. Lah niki salat niki menentukan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Buka mangki Quran nih bahwa salat itu ada pengaruhnya dengan rezeki, Pak. Masya Allah nih. Ya. Jadi musuh Islam itu adalah orang salat yang ya. Firman Allah dalam surat An-Nisa 142, innal munafiqina yuhadi'unallaha wa huwal ladzina hadiuhum wa huwa hadiuhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'un nas wa la yadhkurunallaha illa qalil. Allah berfirman, ana wong salat niku tujuannya bukan karena Allah. Ada orang itu tergerak untuk salat tapi karena rikuh dengan menungso, ono napa mboten? Aku tak salat ah. Bojoku kok gelo mbak aku nek aku rak salat. Wonten perasaan ngoten. Hati-hati lho. Mboten. Mboten. Tiang mriku. Kalau kita tergerak untuk berangkat ke masjid untuk sholat karena orang enak mbek tanggone, orang enak mbek anae, mbek bojone, apa kata Allah? Kamu munafik. Surat An-Nisa 142. Ya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Dan Allah akan membalas tipuan orang itu. Apabila mereka berdiri salat, mereka itu malas. Sakjane niku malas Pak salat. Mergo napa di sini niki lho. Ya, mereka bermaksud riya terhadap manusia. Dia salat supaya didelok wong. Oh, bapake wis salat ngono. Terus jadi dia itu berangkat salat karena dilihat manusia. Lah salat seperti itu bukan sholatnya orang mukmin. Ojo ngasih sampean kula tindak mriki mergo menungso. Karena saat itu kita sholat, tapi sholat kita bukan sebagai orang mukmin, sebagai orang munafik. Niki Al-Qur'an Bapak Ibu. Jadi jenengan mangke ya akan mendapatkan hal-hal yang berkaitan dengan betapa pentingnya niki sholat. Ilmunya masih banyak. Ilmunya masih banyak. Mboten mungkin selesai sak pengajian. 20 pengajian iya. Banyak niki. Tapi akan saya akhiri majelis malam ini. Betapa pentingnya sholat niku, Bu. Sampai Gusti Allah niku kowe sholat to sing tenanan. Karena sholat kuwi nyembah aku. Lah kowe nyembah aku kok ora tenanan. Wah gelo. Niku gelo Gusti Allah. Gelo. Ojo sampean niku 5 kali sholat dalam satu hari 5 kali. Urung qobliyah ba'diyah. Mbok kerjake. Wong Islam, wong beriman sholat terus tapi gelakno terus Gusti Allah. Lah kan ojo ngasih to, Bu. Gelake Gusti Allah kok sedina ping 5 niku. Salat kan 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lah nek salate niku mboten seperti yang Allah kehendaki, berarti sampean salat tapi gelakno Gusti Allah. Lah kan medeni to, Pak. Lan kula gawe gelone tak niki pisan mawon wedi ya. Kula niki gelake anak kula pisan mawon mikir-mikir. Nggih. Sapa sing seneng gawe gela bojone? Aja ngacung lho. Lah nek gawe gela Gusti Allah. Ingat ya. Saya mau sholat, jangan sampai saya sholat Allah kecewa. Fatal, Bu. Fatal. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, sampean kepengin dadi wong mukmin, wong muslim yang beruntung, selamat, bejo, sukses dunia akhirat, Allah yang ngatur. Nah, kowe kepengin dadi wong mukmin tak selametke, tak ganjar di akhirat dengan ganjaran yang tak terhingga. Apa kata Allah? Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
Salatlah yang khusyuk. Wau jenengan pun matur bareng-bareng. Salat khusyuk niku angel. Mula pelajari ilmu nih. Tapi tidak mungkin Allah perintahkan kalau kita tidak mampu. Mula jenengan ampun ngeles. Salat khusyuk mboten saged, Pak. Berarti sampean itu mah saingan kali Gusti Allah. Allah merintahkan itu mesti kita bisa. Setiap perintah Allah kita mesti bisa. Karena Allah perintahkan. Allah enggak merintahkan kalau musim kering kamu turunkan hujan sendiri. Allah tidak merintahkan nak musim kemarau kamu yang bikin hujan. Kan enggak ada toh perintah seperti itu toh. Karena jenengan mboten saged nurunkan hujan. Nah hujan-hujanan dia sakit. Uyah campur banyu gawa helikopter udah. Agur sanyu niku tok. Nah udan sampean gawe udan-udanan ya iso. Lah Gusti Allah niku yang menurunkan hujan, maka Allah tidak perintahkan Anda menyuburkan tanah. Enggak, karena Anda tidak bisa menyuburkan tanah. Meskipun Anda bikin pupuk. Pupuk itu hanya ikhtiar. Mbok sampean gawe pupuk sing nomor J seluruh dunia. Kalau Allah perintahkan, "Hei bumi, kamu tidak boleh subur." Bar. Nggih. Lho, bumi niki didangu kalih Gusti Allah, manut niku. Bumi niki bisa ngomong, Bu. Bapak, lawang geni niku diceluk mawon. Mireng no. Api niku lho, geni niku kan dipanggil, diseru oleh Allah, "Ya nar, hai api." Nggih Gusti Allah. Geni niku diceluk, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Hei api, kamu jangan panas lho, manut niku. Semua ini ciptaan Allah. Sing boten manut niku siji menungso. Menungso yang melawan Allah. Kalau menungso yang beriman manut nih. Dan jin. Matahari bumi niku tunduk kepada Allah, diterangkan di Al-Qur'an surat Al-Hajj 18. 24. Matahari niku tunduk kali Gusti Allah, Pak. Sing boten tunduk niki menungso niki lho. Kupenge mbok ditutupi apa? Hayya 'alas shalah. Ora krungu malah nyetel TV bal-balan. Umpama gunung-gunung matahari niku dikongkon salat. Salat, Bu. Lah masjidnya pundi? Sing sanggup nampung matahari bumi. Lah niki menungso niku diceluk kalih Gusti Allah, wasjud waqtarib. Sujudlah engkau, dekatlah engkau kepadaku. Wasjud waqtarib. Malah nyadoi. Jadi salat ya, perhatikan kita harus memperbaiki amalan yang paling penting, yaitu salat. Awalu mayuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Pertama kali yang dihisab, jenengan pertama kali ketemu Gusti Allah tuh, Pak, napa kula ketemu? Kok ngerti wonten keterangane? Allahu yuhyikum. Allah sudah menciptakan Anda. Summa razaqakum. Allah sudah menjamin rezeki Anda. Rezeki ini jenengan kula sing jamin Gusti Allah. Senes menungso. Ingat itu. Kalau kita mengatakan rezeki saya dijamin sama manusia, Anda musyrik. Karena kalimatnya Allah yuhyikum, summa razaqakum, summa yumitukum. Kemudian Allah setelah menghidupkan kamu, menjamin rezeki bagi kamu, maka Allah akan mematikan kamu. Summa yajma'ukum. Kemudian kamu akan aku kumpulkan, kata Allah, dan akan aku tanya, alaika bisolat. Bagaimana kamu sholat? Piye kowe sholat? Terangke. Bagaimana kita akan menjawab? Padahal Allah tidak bisa dibohongi. Ada pencatat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Sholat.
Jenengan boten kober ngamalke liya-liya. Nah jenengan kepengen selamat. Tentang salat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang beruntung adalah orang mukmin yang salatnya khusyuk. Apa kata Allah? Niki. Alladzina hum ala salatihim. Nah ana wong niku temen mbek salat, njaga salat, wektune dijaga, kehusuannya dijaga, menjaga salat, ulaika humul warisun. Anda berhak menerima warisan. Jenengan entuk warisan saking Gusti Allah. Syaratnya siji, jaga salat. Jaga salat. Hayya 'alas salat. As-salatu khairum minan naum. Ojo kemulan. Kalau ada muadzin mengatakan as-salatu khairum minan naum, jenengan isih kemulan, Allah marah ini, Bu. Karena salat itu lebih bagus daripada kemulan, daripada tidur. Maka jenengan nak kemulan kok krungu as-salatu khairum minan naum, selimut harus dibuang. Karena Anda harus salat. Kalau Anda betul-betul orang mukmin, nun sewu nggih. Ini penekanannya di situ. Kalau jenengan merasa aku mukmin, aku muslim, hayya 'alas shalah, wasjud waqtari. Sujud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ulaika humul warisun. Hambaku akan menerima warisan surga kata Allah. Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Warisane niku surga. Jenengan niki nuwun sewu nggih, mesti mikir warisan. Sapa sing bisa untuk warisan? Seneng apa ora rasane? Sapa sing ngenteni mbake sedo, bapake sedo? Warisan donya dinteni. Wah angen-angene mongko nak bapak sedo, ibu sedo. Ha, Dik, bagi warisan, Dik. Nah, mbek warisan donya niku seneng diangen-angen niku. Padahal Al-Qur'an menerangkan engkau akan menerima warisan surga, tapi satu syaratnya engkau harus menjaga salat. Warisannya surga. Diterangke ana warisan surga. Ana surat keterangan waris ning Quran, warisane surga. Lah kok malah diabekkan niku. Ngenteni warisan tanah wae. Wah, dudu wong mukmin niku. Nun sewu nggih. Lah warisan donya niku paling ya marai padu nggih. Wis ora melu wis. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat khusyuk itu adalah jaminan keuntungan kita untuk menghadap Allah. Ingat, Rasulullah sudah mengingatkan kita. Kita kalau mati yang dibawa amal. Amal. Koncone kula niku amal. Salat pertama. Poso. Zakat. Haji. Niku kanca kula. Bacaan Quran. Rukun iman. Kula mboten bakal dikancani bojo kula. Anak kula ora gelem, bapake mati ya wis digurke. Do mulih ya. Bojo kula mulih padahal di dunia ini istri dan anak kita berjuang untuk mereka nggih. Bahasan kita mati. Pak, aku tak mulih ya, Pak. Kowe wis diurugi, Pak. Maka ingat Rasulullah pesan ya, amalmu yang akan menyertai kita ke liang lahat amal, bukan harta, bukan saudara. Amal. Maka apa kata Rasulullah? Perhatikan amalmu, salatmu. Nggih. Betul. Karena dia akan menemani kita. Mbek menungso niku sak madya mawon. Mbek bojo, mbek anak sak madya. Berbuat baik di dunia lumrah. Tapi tenanan niku mbek Gusti Allah. Tenanan niku mbek salat niku lho, Pak. Tenanan mbek bojone. Tenanan mbek anake. Sae.
luwih sae melih tenanan mbek salat. Ngoten iki lho. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, angsal ilmu Pak dalu niki saestu. Angsal ilmu Bu. Ento ilmu jenengan ten mriki. Perlu dibaleni mboten? Meh sak jam. Nak dibaleni berarti mulai 9:30. Kula mboten napa-napa. Lah jenengan dirembuk riyen. Tapi pun paham nggih. Insyaallah nggih. Mangke di-share videone supaya sederek saged kepentingan karena dakwah itu sudah seperti itu Pak, tidak bisa meninggal Pak, teknologi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita mudah-mudahan bermanfaat. Ilmu yang sudah kita dengar disampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Ojo ngasih jenengan kula kumpul ten mriki, diragati, dirancang, diumumke, diajarake, bar kuwi mengko tekan omah lali. Nun sewu nggih. Mboten napa-napa lali, karena itu manusia. Masalahnya nak lali bab niki baleni meneh. Lali meneh, baleni meneh. Lah nak baleni terus ilmune mboten tambah. Wong sing disampaike isih akeh kok. Lah nak baleni mboten napa kula jenengan ben tapi usahakanlah kita itu senajan sifat manusia itu khata' wa nisyan, salah dan lupa, tapi nek iso ya iso lali lah. Nggih. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah sehingga kita bisa memanfaatkan ilmu yang sedikit untuk apa? Untuk keselamatan kita di dunia, di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.